Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM B10211910998. Mata kuliah Manajemen Operasional. Nomor 1, yaitu operasional adalah satu dari 3 fungsi strategi pemasaran dimanapun, baik itu pemasaran dan keuangan. Artinya, manajemen operasional merupakan bagian vital dalam penyempurnaan strategi perusahaan dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Secara garis besar, manajemen operasional mengacu pada strategi yang digunakan dalam perataan atau penataan dan administrasi praktik bisnis untuk menciptakan efisiensi maksimal dalam suatu perusahaan. Dan tujuan akhirnya yaitu untuk meningkatkan profitabilitas dalam sebuah perusahaan. Kemudian nomor 2, yaitu tentang produk life cycle atau siklus hidup produk. Di mana di sini adalah suatu pembagian tahap perkembangan suatu produk. Konsep ini diambil dengan menganalogikan produk dengan manusia yang lahir, hidup, dan mati. Kotter membagi siklus hidup produk menjadi 5. Yang pertama yaitu pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Produk life cycle dapat dilihat sebagai gambaran siklus hidup produk. Kemudian generating new product itu mempunyai peran penting bagi kelangsungan suatu perusahaan karena dapat mendorong terciptanya lebih banyak lagi produk yang baru serta inovasi-inovasi terhadap produknya. Pada akhirnya, hal tersebut akan membuka peluang lebih besar untuk memanjangkan target pasar yang lebih luas, sehingga keuntungan yang diperoleh dari perusahaan semakin meningkat setiap harinya. Kemudian berikutnya, nomor 3, 7 konsep TQM. Yang pertama, ada Continuous Improvement. Yang kedua, Six Sigma. Yang ketiga, Employment. Yang keempat, benchmarking. Yang kelima, just in time. Kemudian yang keenam, Fauci concept. Kemudian yang ketujuh, knowledge of TQM goals. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang continuous improvement. Yang pertama, continuous improvement atau perbaikan yang berkesinambungan, yaitu proses perbaikan terus-menerus yang tidak perlu pernah berakhir, yang mencakup yang pertama itu orang, peralatan, material, dan prosedur. Setiap aspek di dalam operasional dapat diperbaiki dan dapat ditingkatkan. Contohnya, dari perbaikan berkesinambungan adalah orang Jepang atau Kaizen menggambarkan proses perbaikan tanpa akhir yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, Six Sigma, yaitu awalnya dikembangkan oleh Motorola, diadopsi dan ditingkatkan oleh Honeywell dan GE. Memiliki 2 arti yang penting, yaitu yang pertama, dalam arti statistik, menggambarkan proses barang atau jasa dengan kapabilitas yang sangat tinggi atau 99,997%. Kemudian yang ketiga, yaitu pemberdayaan karyawan atau employee improvement, yaitu melibatkan karyawan dalam peningkatan produk dan proses secara konsisten. Hasil studi menunjukkan bahwa 85% masalah kualitas disebabkan oleh material dan bukan dari kinerja oleh karyawan itu sendiri. Kemudian yang keempat, atau tolok ukur atau benchmarking. Benchmarking di sini memiliki praktik terbaik untuk digunakan sebagai standar kinerja. Tentunya apa yang akan dijadikan tolok ukur. Kemudian yang kedua, bentuk tim tolok ukur. Kemudian yang ketiga, identifikasi mitra perbandingan. Kemudian yang keempat, kumpulkan dan analisis informasi perbandingan. Kemudian yang terakhir, ambil tindakan untuk menyamai atau melampaui tolok ukur itu sendiri. Kemudian untuk konsep TQM yang kelima, yaitu tepat waktu atau just in time. Dirancangnya untuk menghasilkan atau mengirimkan pada saat dibutuhkan hubungan dengan kualitas. Yang pertama, JIT
mendorong biaya atau memotong biaya, bahan sisa, dan pekerjaan kembali, persediaan yang menimbulkan biaya tinggi. Kemudian selanjutnya, JIT meningkatkan kualitas. Mengapa? Karena mengurangi waktu untuk tumbuh. Kemudian JIT berusaha mengelola persediaan yang sedikit dan optimum untuk mengurangi biaya yang terkait dengan persediaan. Kemudian yang keenam, Kauki konsep, yaitu sebagian besar masalah kualitas adalah hasil dari produk dan proses rancangan yang buruk. Teknik dan metode desain eksperimental untuk meningkatkan desain produk dan proses itu sendiri. Kauki konsep yang pertama yaitu quality robustness atau kekuatan kualitas. Kemudian yang kedua, quality loss function, yaitu fungsi kerugian kualitas. Dan yang ketiga ada target oriented quality atau kualitas berorientasi sasaran. Kemudian yang ketujuh, seven tools of TQM. Kemudian untuk seven tools of TQM-nya sendiri, yang pertama itu ada check sheet. Itu bertujuan untuk membantu menemukan fakta atau pola yang membantu menganalisis ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada scatter diagram, di mana di sini menunjukkan hubungan antara dua pengukuran. Contohnya saja, profitabilitas dengan kehadiran suatu saling terkait, membentuk pola yang berdekatan tidak terkait, dan sama sekali dengan pola acak. Kemudian yang ketiga itu ada cause and effect diagram, itu dikenal dengan istilah Fishbone, yang memetakan faktor-faktor penyebab sehingga dapat memunculkan suatu akibat. Kemudian yang keempat, proses strategis atau 4 basic strategy, ada 4. Jadi yang pertama yaitu proses fokus atau fokus proses. Proses fokus, fasilitas diatur seputar aktivitas atau proses tertentu, peralatan serbaguna atau personel terampil. Fleksibilitas produk tingkat tinggi, biasanya biaya tinggi dan pemanfaatan peralatan rendah, aliran produk dapat sangat bervariasi sehingga membuat perencanaan dan penjadwalan menjadi tantangan. Kemudian untuk contohnya sendiri, di sini para medis yang sedang melakukan operasi pada pasien dengan menggunakan alat-alat yang khusus untuk operasi pasien yang sakit. Nah, operasi persalinan dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses fokus yang kedua yaitu repetitif fokus atau fokus repetitif. Produk orientasi produk yang menggunakan modul atau modules merupakan bagian atau komponen yang dipersiapkan sebelumnya. Seringkali dalam sebuah proses berfokus pada produk atau berkelanjutan. Nah, proses repetitif merupakan ini perakitan klasik. Contohnya saja, proses perakitan motor klasik sebelumnya harus dipersiapkan terlebih dahulu dan desainnya terlebih dahulu agar proses perakitan berjalan dengan maksimal. Kemudian untuk yang ketiga, produk fokus atau fokus produk. Kemudian yang ketiga yaitu produk fokus atau fokus produk. Fasilitas diatur berdasarkan produk volume tinggi, tetapi variasi produknya rendah. Proses produksi yang panjang dan berkelanjutan memungkinkan proses yang sangat efisien. Biasanya biaya yang tetap tinggi, tetap biaya variabelnya rendah. Umumnya tenaga kerja tidak membutuhkan keterampilan yang sangat khusus. Contohnya saja, pada produk olahan makanan yang lebih mengandalkan mesin sebagai olahan keripik kentang yang berfokus pada variasi yang tidak terlalu tinggi dan cita rasa yang pada produk tersebut. Kemudian mass commoditization atau fokus komotomisasi massal. Produk barang dan jasa yang tepat dan berbiaya rendah untuk memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik, menggabungkan fleksibilitas fokus proses dengan efisiensi fokus produk. Contohnya alat elektronik seperti laptop yang mempunyai variasi yang tinggi dan juga volumenya yang tinggi juga. Untuk nomor 5, apa itu competitor analysis? Yaitu suatu competitor analysis ini merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan,
dan membandingkan apa yang kompetitor kita lakukan. Sesederhananya, untuk mengetahui SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, Threat, dan kompetitor kita sendiri. Kemudian yang keenam, saya mengambil contoh bentuk bisnis dari bentuk bisnis kreatif. Yang nama bisnisnya di sini clothing line dengan bahan linen. Clothing line adalah suatu bisnis yang mengacu pada usaha menciptakan sebuah tren atau brand fashion yang memproduksi desain fashion sendiri. Kemudian desain yang diproses pada usaha bisnis produk clothing line ini yang akan saya buat adalah dengan penggunaan dari bahan linen. Bahan linen sendiri merupakan bahan yang lebih unggul daripada bahan katun yang mampu menyerap ketahanan hingga 30% air dan keringat yang lebih tinggi, serta cocok digunakan di dalam segala musim. Nah, kemudian untuk munculnya produk ini sendiri, karena seperti yang kita ketahui banyak sekali bisnis-bisnis yang sudah mengeluarkan brand fashion dan mereknya sendiri. Nah, seiring mengikuti perkembangan zaman, para fashion, para desain itu sangat memperhatikan sekali produk-produk mereka, terutama di dalam desain pakaian, dan lain-lain sebagainya itu sangat diperhatikan sekali.